warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir dari seluruh wilayah FTA, berbagai wilayah di dunia. Terima kasih juga buat para narasumber, ada Pak Beni, ada Pak Mulyanto, Prof. Suteki, Bung Rocky, dan moderator kita, Mas Hersu Beno Arif. Saya tidak berpanjang-panjang, kita akan segera mulai acara ini. Seperti biasa, setelah kita dengarkan filler dari pembukaan dari acara ini. Habis ini Mas Hersu langsung take the floor, insyaallah. Undang-undang Omnibus Law memang dibuat untuk memangkas dan menyederhanakan peraturan-peraturan pada sekitar 79 undang-undang yang sudah ada, yang salah satu tujuannya mempermudah masuknya investasi dalam dunia usaha. Langkah senyap pemerintah dan DPR untuk memuluskan disahkannya rancangan undang-undang Omnibus Law akhirnya berhasil. Dalam sidang paripurna DPR RI hari Senin, tanggal 5 Oktober 2020, rancangan Undang-Undang Omnibus Law disetujui dan disahkan menjadi undang-undang dengan hanya dua partai yang menolak, yaitu Partai PKS dan Partai Demokrat. DPR dan pemerintah hanya membutuhkan waktu sekitar 8 bulan sejak pengajuan rancangan undang-undang ini pada bulan Februari 2020. Sejauh mana penyederhanaan ini memperhatikan kepentingan tenaga kerja, lingkungan, serta kedaulatan bangsa dan negara Indonesia? Apakah penyederhanaan undang-undang ini lebih pro kepada rakyat atau kepada dunia usaha? Sejauh mana urgensi undang-undang ini sehingga harus secepatnya disahkan di tengah pandemi COVID-19? Padahal mendapat penolakan keras dari berbagai elemen masyarakat. Saat ini sudah hadir bersama kita untuk membahas isu ini tokoh nasional, pakar, dan pengamat di bidang masing-masing. Beni K. Harman, politisi Partai Demokrat. Haji Mulyanto, politisi Partai PKS. Profesor Suteki, pakar sosiologi hukum dan filsafat Pancasila. Rocky Gerung, pengamat politik, filsuf dan akademisi. Moderator oleh Hersu Beno Arif dari Forum News Network. Forum Tanah Air adalah komunitas gagasan yang berupaya menyumbang pikiran semata-mata karena kecintaan kepada tanah air demi cita-cita kemerdekaan Indonesia. Kali ini membahas isu tentang Undang-Undang Omnibus Law dengan tema Ada Apa Dengan Omnibus Law? Silakan Mas Hersu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Sunaris dari Forum News Network kembali memandu acara yang diselenggarakan oleh Forum Tanah Air, sebuah forum diskusi yang dihelat oleh para teman-teman diaspora di Indonesia dan berpusat di New York. Selamat datang kepada para narasumber, Bung Beni Harman, Pak Mulyanto, Bung Rocky Gerung, dan juga Prof. Suteki. Sebelum kita mulai ngobrol, saya akan menyapa beberapa teman di berbagai belahan dunia yang saya kira seperti biasa saya akan sapa satu persatu. Ini selamat malam yang paling malam ini di bagian timur Australia. Di Indonesia juga begitu, bagian timur Indonesia saya kira ini sama. Kemudian bagian barat Australia, di Asia Oceania mulai dari Singapura, Taiwan, dan beberapa negara yang lain, Filipina dan macam-macam di Indonesia, termasuk di Asia Oceania termasuk Jepang, kemudian teman-teman di Eropa mulai dari Paris, Amsterdam, London, dan kota-kota yang lain. Kemudian kita ke Middle East dan juga ke Afrika, mulai dari teman-teman di Maroko, di Egypt, di Mesir, kemudian di Qatar, Dubai, dan sebagainya. Dan juga tentu saja teman-teman yang ada di Amerika, yang paling
pagi ini di belahan barat ya, belahan barat Amerika masih paling pagi, dan kemudian belahan timur Amerika juga relatif masih pagi. Ini selisihnya kalau nggak salah 11 jam ya kalau belahan timur ya dengan Jakarta ya, jadi masih pagi sekali. Saya tidak akan berpanjang lebar tentang Omnibus Law ini, tetapi satu hal yang perlu saya sampaikan pada para narasumber, beberapa teman ini memang sebagian besar adalah diaspora, jadi di Indonesia di luar negeri, jadi mungkin beberapa istilah-istilah yang sangat teknis saya mohon dibantu untuk tidak dibantu untuk kepanjangan itu supaya teman-teman juga bisa mengikuti dialog kita ini. Dan saya sih pasti dua orang tamu yang kita akan banyak kalau dalam bahasa wayangnya kita tanggap itu dua orang nih, Bung Beni Harman dan Pak Mulyanto ya, karena dua-duanya adalah pelaku di DPR gitu. Saya ingin memulainya dari Bung Beni Harman nih, saya mau tolong dikoreksi kalau salah, ini saya baca status Anda ini pada waktu itu. Pagi-pagi ada yang telepon minta saya tunjukkan pasal-pasal yang rugikan buruh, pekerja, petani, nelayan, dan hutan dalam RUU Ciptaker. Dia desak juga untuk tunjukkan pasal-pasal serupa dalam RUU ini. Saya jawab, kau sewa TV agar saya bicara 1 jam untuk tunjukkan itu semua. Mau, gitu. Rakyat monitor. Nah, ini tantangan dari Bung Beni. Kita tidak sewakan televisi nasional selama 1 jam, tapi kita sediakan tempat untuk bicara pada seluruh teman-teman diaspora di seluruh dunia ini. Dari 5 benua nih, Bung Beni. Jadi saya kira cukup worth it lah dibandingkan dengan 1 jam Anda bicara di televisi nasional. Silakan Bung Beni Harman. Dibuka mic-nya Pak Beni. Ya. Di-unmute dulu, Pak. Ya, di-unmute. Mikrofonnya dibuka, Pak Beni. Hostnya bisa bantu buka? Atau harus dari Bung Beni? Harus Bung Beni. Nah, itu udah. Udah, Pak. Halo? Ya. Halo? Nah, ya, silakan Bung Beni. Udah clear nih suaranya. Nih, wah, ini kayak di mana ini? Di luar Jakarta ini kelihatannya. Saya lagi di salah satu tempat ini di Labuan Bajo, Komodo. Wah. Labuan Bajo, Komodo. Ya. Saya tentu di tempat yang agak susah sinyal, tetapi saya tadi berusaha supaya ada di satu tempat yang sinyalnya agak bagus sehingga saya bisa ikut kegiatan ini, acara malam atau pagi ini. Saya senang sekali, Bung, diundang. Di sini tentu ada Mas Mulyanto, ada sahabat saya, Bung Rocky, dan Prof. Teki juga, yang saya tahu baik mengikuti dan memantau apa sebetulnya yang sedang terjadi di tanah air ini. Saya ingin menyampaikan hal-hal yang bagi saya sangat penting untuk menjadi pemahaman kita semua, menjadi pengetahuan kita semua yang saya yakin kita semua sama-sama mencintai Indonesia ini. Omnibus Law itu adalah, Omnibus Law ini memang inisiasinya Presiden Jokowi, ya, dengan label untuk memperbaiki iklim investasi, meningkatkan membuka lapangan pekerjaan, mengatasi pengangguran, menegakkan hukum, kemudian juga memangkas birokrasi, kemudian mencegah korupsi, kemudian mempermudah perizinan berusaha. Jadi ini niat baik yang saya yakin kita semua sama-sama tidak berkeberatan dengan itu. Hanya masalahnya adalah ketika niat baik ini kita lihat seperti apa dirumuskan dalam undang-undang yang disebut dengan Omnibus Law ini. Ya, setelah kita lihat, rancangan undang-undang ini tebal sekali. Ada 78 undang-undang yang mau diterobos sama beliau ini, sama undang-undang ini. Oleh sebab itu,
tentu tidak hanya 78 undang-undang ini, kami melihat bahwa banyak sekali dampak, banyak sekali efek, dan tentu akan banyak kepentingan, banyak kelompok yang tentu berkeberatan dengan rancangan undang-undang ini. Paling tidak membutuhkan waktu yang cukup banyak, membutuhkan kesempatan yang lebih luas lagi untuk bisa menelaah dan melakukan pengkajian terhadap rancangan undang-undang ini. Nah, di sini letak masalah yang kami lihat. Yang pertama, rancangan undang-undang ini dipaksakan pada saat rakyat Indonesia menghadapi pandemi COVID-19 ini. Kami melihat bahwa dengan dipaksakannya ke pembahasan rancangan undang-undang ini di tengah COVID-19 ini, maka tentu saja pembahasannya tidak mendalam. Tentu saja pengkajiannya tidak mendalam. Prosesnya begitu cepat, sebab ada target waktu yang ingin dicapai. Nah, ini keberatan kami yang pertama, sejak awal kami menyampaikan keberatan sebetulnya, karena kami melihat tidak ada atau belum ada urgensinya lah. Rancangan undang-undang ini kita bahas pada saat itu bulan Maret ya. Bulan Maret mulai dan saat itu sudah mulai dengan COVID dan kami minta supaya kita semua fokus dulu dengan penanganan COVID ini. Jangan dulu bahas rancangan undang-undang ini. Tapi kemudian kan dipaksakan, dilanjutkan pembahasannya. Kami sempat tidak mengikuti beberapa tahapan dalam pembahasan rancangan undang-undang ini. Kemudian kami masuk lagi, kami melihat lebih baik masuk di dalam untuk mengenal, mengetahui lebih dekat, daripada kami tidak masuk sama sekali di dalam pembahasan rancangan undang-undang ini. Jadi itu alasan kami yang pertama. Alasan yang kedua yang kami lihat, ya, rancangan undang-undang dengan 78 pasal bahkan kemudian menjadi 82 pasal yang diterabas ini, kami melihat ada pasal-pasal yang rawan sekali ya. Yang pertama itu yang berkaitan dengan masalah lingkungan, yang berkaitan dengan masalah kehutanan. Kemudian yang ketiga yang berkaitan dengan masalah pekerja. Ya, kemudian yang keempat yang berkaitan dengan pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Kemudian yang kelima yang berkenaan dengan UMKM. Kemudian yang keenam yang berkaitan dengan pasal-pasal yang ya hemat kami tidak lagi sejalan dengan semangat reformasi, ya, yaitu pasal-pasal yang mengembalikan kewenangan-kewenangan penting dari daerah kepada pemerintah pusat, dalam hal ini presiden. Nah, oleh sebab itu kami melihat, kami berpandangan bahwa pasal-pasal ini tidak boleh dibahas begitu saja. Kita butuh waktu yang lebih dalam, lebih banyak lagi dengan melibatkan partisipasi masyarakat yang lebih luas ya, untuk bisa memberikan masukan. Nah, memang ada masalah ya, ketika kami menyampaikan ini ada pandangan yang mengatakan kami sudah melakukan rapat dengan pendapat umum dengan berbagai pihak. Tetapi setelah saya lacak, setelah saya cek, yang diundang itu adalah kelompok-kelompok yang mendukung saja. Padahal mestinya yang tidak mendukung juga dong harus dilibatkan. Yang punya pandangan yang berbeda dengan mereka harus didengar juga, harus dimengerti dan harus didiskusikan tentunya. Di mana letak masalahnya, di mana letak problemnya, lalu apa solusinya. Ini sama sekali tidak dilakukan atau toh dilakukan, tetapi dilakukan dengan prinsip asal-asalan. Jadi itu keberatan kami sebetulnya terhadap rancangan undang-undang ini. Tentu yang ketiga adalah tidak bisa kita sangkal bahwa rancangan undang-undang ini adalah karpet merah untuk pengusaha. Karpet merah untuk pengusaha.
Nah, karena karpet merah untuk pengusaha tadi, atas nama membuka lapangan kerja banyak tadi, atas nama mengatasi pengangguran, kemudian atas nama Indonesia Maju, kemudian tentu untuk meningkatkan kompetisi dengan negara-negara lain, rancangan undang-undang ini membuka ruang bagi pengusaha, investasi, investor masuk. Jadi dalam situasi semacam itu kami melihat tidak ada keseimbangan. Keseimbangan terhadap apa? Terhadap hutan. Misalnya di dalam rancangan undang-undang ini dimungkinkan pengusaha-pengusaha yang selama ini pengusaha tambang atau sawit yang selama ini masuk di dalam kawasan hutan itu diputihkan. Nah, ini jadi masalah. Coba bayangkan diputihkan. Kemudian juga masalah yang berkaitan dengan AMDAL. Ya, ini juga banyak masukan dari kalangan LSM, tapi juga tidak didengar oleh pemerintah. Kemudian yang paling akhir itu adalah rancangan undang-undang khususnya klaster ketenagakerjaan yang menurut kami banyak sekali yang merugikan kepentingan para pekerja lah ya. Misalnya soal tenaga kerja asing. Tentu dengan rancangan undang-undang ini diperlonggar begitu ya. Kemudian izin impor juga diberi keleluasaan. Jadi memang ada pertanyaan, ada persoalan, ada masalah yang hemat kami menyentuh kepentingan atau kedaulatan bangsa, kedaulatan negara kita ini. Jadi kalau demikian maka pertanyaan-pertanyaan yang muncul ini hal yang normatif saja, yang wajar saja. Misalnya pertanyaan, apakah betul rancangan undang-undang ini untuk membuka lapangan pekerjaan? Pada kenyataannya, rancangan undang-undang ini membuka ruang bagi TKA masuk, dan kemudian untuk tenaga kerja kita sendiri malah tidak ditingkatkan dan sebagainya. Kemudian juga begitu juga banyak sekali pasal-pasal undang-undang yang diubah menurut kami berdasarkan asumsi-asumsi yang mesti diuji lebih jauh, lebih dalam lagi apakah asumsi itu benar atau tidak. Ya, misalnya sejumlah undang-undang tadi yang dihapus dengan alasan tidak efektif, tidak efisien, menghambat perizinan, menghambat berusaha dan sebagainya. Menurut kami ini kan asumsi-asumsi yang harus dikaji dulu apa betul atau tidak. Jangan-jangan bukan undang-undangnya yang salah. Jangan-jangan pelaksanaannya yang salah. Penegakan hukumnya yang salah. Jangan-jangan ada persoalan yang lain yang harus dibuka, yang harus diselesaikan. Bukan soal undang-undang semata. Jadi ini persoalan yang selalu muncul di dalam pembahasan di dalam tahapan-tahapan rancangan undang-undang ini, tahapan pembahasan rancangan undang-undang ini, mulai di tingkat balik, di tingkat panitia kerja, kemudian di tingkat tim perumus dan tim sinkronisasi dan sebaliknya. Ya, jadi ada agenda untuk seolah-olah rancangan undang-undang ini harus selesai bulan ini, tidak boleh ditunda lagi. Nah, tanpa ada penjelasan kepada publik apa sebetulnya yang menjadi alasan pemerintah cepat mau mengesahkan rancangan undang-undang yang menurut kami mencakup perubahan undang-undang yang begitu banyak dan efeknya juga sangat dahsyat terhadap petani, ya, tentu terhadap nelayan, terhadap lingkungan, kemudian terhadap hutan juga, ya, dan tentu terhadap pekerja. Jadi ini soal yang sangat serius menurut kami, tetapi pemerintah dan tentu pendukung-pendukungnya di parlemen atas nama COVID ini cepat-cepat ini dibahas, cepat-cepat ini disahkan. Jadi ya sebetulnya pembahasan rancangan undang-undang ini ya boleh dibilang tidak ada diskursus lah seperti pembahasan rancangan undang-undang pada umumnya. Jadi lebih banyak pasal-pasalnya dibacakan, diketok dan disetujui dan selesai. Bahkan ada pasal-pasal yang kemudian muncul dan ada juga pasal-pasal yang kemudian hilang. Tanpa ada pihak yang harus bertanggung jawab mengapa muncul dan mengapa hilang. Mungkin teman-teman tahu juga kemudian mengapa
rancangan undang-undang ini sebelum dikirim ke Presiden, jumlahnya ada yang 1025 halaman, ada yang 915 halaman, ada yang 800 halaman, dengan alasan yang teknis sebetulnya. Tapi sebetulnya bukan soal jumlah halamannya. Ini adalah salah satu indikasi bahwa memang ada problem dalam pembahasan rancangan undang-undang ini. Intinya bahwa rancangan undang-undang ini sebetulnya belum selesai dibahas dan dirumuskan, dan kita harus mengesahkannya sesuai dengan permintaan Presiden. Ya. Dan itulah yang terjadi. Ya, begitu Mas Arif. Ya, mungkin sebagai bahan diskusi itu yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar, dan ini ada Mas Mulyanto juga yang sama-sama dengan fraksi kami memang mengambil posisi menolak. Saya tahu partai saya dengan PKS selalu mengajukan penolakan di dalam pembahasan rancangan undang-undang ini di setiap tingkatan. Tapi ya karena minority ya tentu ya tidak didengar begitu ya, diabaikan begitu saja. Tapi itulah saya rasa apa yang saya sampaikan telah menjadi kenyataan kita yang tentu saja tidak bisa kita mundur. Kita harus ke depan bagaimana kita memperbaiki situasi dan kondisi di tanah air dengan rancangan undang-undang ini. Ya, saya rasa itu Mas yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Terima kasih Bung Beni Harman. Jadi kalau dengar cerita Bung Beni Harman tadi berarti Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja atau banyak yang memplesetkan cilaka ini saya kira akan menjadi legenda ketiga di Indonesia setelah Loro Jonggrang dan Tangkuban Perahu gitu ya ceritanya tadi, karena dikebut dalam semalam, kemudian dipatok dan kemudian karena mengejar supaya ayam belum berkokok sehingga langsung diresmikan begitu ya, kira-kira seperti itu ya situasi. Jadi jadi ini jadi legenda ketiga. Nanti saya belum tahu namanya apa. Kalau di sana ada Bandung Bondowoso, kalau di Tangkuban Perahu ada Sangkuriang. Ini nanti kita perlu carikan namanya yang unik gitu. Cuman sedikit saja Bung Beni, tadi hati-hati ya Anda bicara karena Anda bisa nanti dipelintir kayak Pak Gatot Nurmantio. Besok muncul di headline media Beni Harman setelah walk out menyatakan bahwa undang-undang ini patut dihargai karena niatnya baik. Itu catatan saya. Oke, sekarang kita pindah ke Pak Mulyanto dari PKS. Silakan. Kita beri keleluasaan ini. Saya nggak akan potong-potong, agak panjang sedikit nggak apa-apa karena kita mesti dengar dua orang yang terlibat langsung ini. Silakan, Pak Mulyanto. Terima kasih, Mas Heru Subeno Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Yang kami hormati, kami banggakan senior kami ini Bang Beni Harman. Luar biasa, saya sama-sama beliau di Panja ya. Fight terus ini kita bersama. Luar biasa. Terakhir beliau walk out ya, kami tidak ini. Wah, teman-teman banyak tepuk tangan itu. 1 poin lebih Pak, 1 poin lebih Demokrat. Yang hormati hadir Pak Profesor Suteki, tokoh nasional kita, sering saya baca tulisannya, Pak Rocky Gerung, filsuf yang sudah tidak asing bagi kita, dan teman-teman pakar ahli dalam forum tanah air. Ini luar biasa, ini saya lihat anggotanya tersebar di seluruh dunia. Pak Heru Subeno, wartawan senior yang sudah melanglang buana di berbagai media ini. Pertanyaan awal yang diajukan oleh forum ini kan adalah, ada apa dengan Omnibus Law itu? Saya rasa itu satu pertanyaan yang sangat dalam ya, tajam sekali. Apalagi kalau berakhir dengan sebuah penamaan, legenda Omnibus Law. Nah, jadi sebuah legenda ya. Melengkapi setelah Roro Jonggrang dan Tangkuban Perahu. Saya rasa betul ini sebuah legenda, aneh tapi nyata, ajaib. Apalagi bagi kita yang ikut di dalamnya. Ajaib. Ketika kita masuk di masa COVID, pandemi yang belum pernah terjadi sebelumnya, kita menggusung undang-undang dengan metode yang belum pernah sebelumnya. Metode omnibus.
yang apa saja boleh masuk di dalamnya. 78 undang-undang masuk di dalamnya. Dan dicabut ruh dari undang-undang itu. Bukan pasal-pasal sembarangan yang dicabut oleh Omnibus Law atau ditambah, tapi jantung, ruh dari undang-undang yang 78 itu. Jadi biasanya membahas satu undang-undang itu bisa 1 tahunan. 78 undang-undang dibahas dari Maret, berakhir di bulan Oktober. Di situ dilaksanakan di tengah pandemi COVID dengan sebuah protokol COVID yang sangat terbatas. Ini yang aneh bin ajaib. Jadi nggak heran kalau Partai Demokrat nggak mau masuk, nggak mau ikut membahas. PKS juga sama, nggak mau masuk kita. Ini nggak salah prioritas ini. Kan begitu, ada apa sih? Kalau kita katakan bahwa undang-undang ini akan mengadres permasalahan COVID, enggak juga. Kita sudah ada Perpu nomor 1 tahun 2020 yang kemudian menjadi Undang-Undang nomor 2 2020. Itu mengadres COVID. Lalu kalau COVID diadres oleh Perpu itu, untuk apa lagi Omnibus Law? Kita bahas segera. Selesaikan saja COVID dulu. Itu logika kita menghadapi RUU Cipta Kerja dengan metode Omnibus Law. Kita kan nggak pernah menggunakan metode ini. Apakah kita yakin ini tidak memiliki dampak bagi undang-undang yang diambil ruhnya? Ya, jasadnya bersisa jadi zombie ya. Ruhnya diambil, sisanya zombie, nggak bisa bergerak. Karena setiap undang-undang terbentuk kan adalah sebuah satu kesatuan holistik integral. Ketika bagian-bagian tertentu saja yang dicabut, apakah dia masih bisa bertahan sebagai undang-undang? Nah, itu kekhawatiran kami dari awal. Kemudian juga kami melihat dari awal ini, undang-undang ini bernama Undang-Undang Cipta Kerja, RUU Cipta Kerja. Namun fokusnya adalah sebetulnya investasi dan pertumbuhan ekonomi. Kan begitu. Setelah kita banyak meminta masukan dari beberapa pakar, ternyata kami sampai pada kesimpulan bahwa persoalan investasi tidak harus diselesaikan dengan apa yang diusulkan oleh pemerintah ini. Jadi cara membaca pemerintah dan mendiagnosis, lalu mengusulkan resepnya, menurut kami nggak tepat juga. Misalnya adalah laporan dari World Economic Forum tahun 2017, 2016, 2018 juga demikian. Walaupun tahun 2019 nggak muncul lagi, itu kan disurvei untuk kasus berbagai negara termasuk Indonesia. Ketika ditanyakan apa sih faktor-faktor yang menghambat masuk investasi ke Indonesia, jawabannya bukan persoalan yang diangkat di dalam Omnibus Law. Tapi yang muncul pertama kali adalah yang paling tinggi nilainya bagi para pengusaha yang berminat masuk investasi ke Indonesia adalah pertama persoalan korupsi. Yang kedua persoalan good governance. Kan itu. Baru yang ke bawah-bawah itu soal infrastruktur. Saya baru baca kemarin paper dari Pak Faisal Basri. Ketika beliau membedah investasi di negara-negara tetangga kita. Ternyata investasi yang masuk ke Indonesia nomor 2 terbaik di ASEAN setelah Vietnam. Nggak jelek-jelek betul. ICOR kita memang tinggi, artinya tidak efisien dalam berinvestasi. Nah, ketidakefisienan ini pas dengan logika kami juga. Penyebabnya adalah soal korupsi dan bad governance, kan gitu. Nah, jadi soal ada apa sih? Nah, ini kan jadi muncul pertanyaan, ada apa sih? Lalu kenapa juga harus cepat-cepat? Bayangkan bagaimana kecepatannya itu dilaksanakan pembahasannya, Pak Beni mengikuti juga itu. Baru kali ini kami mengikuti undang-undang dibahas tuh mirip minum obat. Pagi rapat mulai jam 10, selesai jam 12, mulai lagi jam 1, berhenti jam 5. Jam 7 malam mulai lagi, selesai jam 10 sampai jam 11. Di tengah COVID. Kayak minum obat. Belum lagi, hari Jumat adalah hari fraksi. Masuk, tetap minum obat sehari 3 kali.
1 minggu di tengah bas, hadir juga kami. Nggak cukup, masuk reses, tetap diselenggarakan pembahasan sidang-sidang di masa reses. Ini kan luar biasa. Sehingga jangan heran kalau akhirnya diketuk, pleno balik, itu hampir mendekati jam 12 malam. Orang pada tidur lelap, buruh pada tidur lelap, diketok ya. Harusnya tanggal 8, dimajukan tanggal 5. Di tengah malam diketok pada saat orang tidur lelap. Pertanyaannya adalah, ada apa? Jadi Forum Tanah Air ini sudah menyimpulkan satu pertanyaan yang menukik. Ada apa sih kok buru-buru banget? Apa yang dikejar? Itu pertanyaannya. Jadi prosesnya jangan heran kalau menjelang akhir-akhir itu pindah-pindah tempat, ya kan? Setiap hari pindah. Setelah dari DPR ruang balik, katanya informasinya mati lampu, pindah kita ke Sheraton. Besoknya pindah ke Novotel Tangerang. Besoknya lagi pindah Hotel Ibis BSD. Swissbell. Besoknya lagi Timus pindah lagi Swissbell. Pindah lagi ke Hotel Mulia. Terakhir ke Cibodas Simenan, hotel di Cibodas itu, Timus Timsin. Baru kembali masuk ke DPR lagi. Langsung panja terakhir pleno balek. 2 hari kemudian tanggal 3 lanjut bukan 2 hari kemudian, tanggal 3 diteruskan lanjut pengambilan keputusan tingkat 1, raker kan. Lalu tanggal 5-nya diketok. Proses sangat cepat sekali. Ketika proses itu di balik itu terjadi, diambil keputusan, ada satu syarat sebetulnya di dalam tatib kita. Bahwa undang-undang yang akan diambil keputusan itu harus dibacakan. Dibacakan. Setelah itu ditandatangani oleh masing-masing fraksi. Kalau bisa hari itu ditangani semua per halaman. Kalau tidak bisa mungkin hari besoknya lah dikejar tanda tangan per halaman. Faktanya nggak bisa dibacakan 1000 halaman. Tidak bisa ditandatangani 1000 halaman. Semuanya serba simbolik. Karena simbolik, apakah benar yang ditandatangani secara simbolik itu sesuai keputusan panja kita? Nyatanya terbukti menurut saya tidak. Kenapa? Ketika draft 5 Oktober sebesar berapa? 135 halaman ya? 119 ya? 1035. 1035 keluar, ternyata isinya berbeda dengan apa yang diputuskan di panja. Maka ditariklah itu. Dan drama itu terjadi. Versi 915, versi terakhir 812. Pertanyaan saya, ada apa? Di dalam dokumen 812 yang sudah disampaikan ke Presiden dan dikatakan sudah final dan diuji secara acak, tidak keseluruhan ayat dan pasal, secara acak dijamin sudah sesuai. Pertanyaan saya, apa benar sesuai? Apa benar sama dengan yang diputuskan di panja Timus Timsin? Saya nggak yakin. Karena kami memeriksa itu. Kata demi kata. Antara dokumen yang dianggap final, yang sudah dikirim ke Presiden, yang dokumen 8-12 halaman, kita bandingkan dengan hasil panja Timus Timsin. Ini karena dokumennya tebal sekali, ya kan? Timus Timsin juga dengan panja terakhir itu kita periksa, masih berlangsung. Tapi kok kami melihat ada perbedaan juga ini. Kami belum bisa menyatakan secara resmi sekarang, tapi tanda-tanda ada perbedaan itu mulai kami rasakan. Kami harus mengumpulkan ini karena ini akan menjadi hal yang sangat serius. Sangat serius, karena sudah dinyatakan final dan diserahkan kepada Presiden untuk ditandatangani. Kami harus membutuhkan data-data yang lebih valid, lengkap. Tapi sudah ada tanda, ya, patut diduga adanya perbedaan. Ini satu soal yang serius. Karenanya memang harus kita akui bahwa secara formil pembahasan RUU Cipta Kerja ini tidak lazim ya. Tidak lazim, tadi Pak Beni sudah menyatakan begitu, menyimpulkannya. Terlalu terburu-buru ya.
tidak jenak kalau kata orang Betawi ini, tergesa-gesa, sehingga kita merasa kok kayak ini belum tuntas betul gitu. Itu yang kami rasakan, sampai keluarnya dokumen 812. Secara proses ini tidak lazim. Tidak lazim. Yang kedua, secara substansi. Kalau kita lihat draft awal dari pemerintah dengan naskah akademiknya, kita bedah, kita baca, sangat dahsyat sekali. Undang-undang ini Pak Mulyanto, Pak, mic-nya kesentuh, Pak. Mic-nya kesentuh kali. Di-unmute dulu, Pak. ya. Dari segi proses sangat tidak lazim, secara substansi kami melihat awalnya sekali permulaannya itu sangat dahsyat. Karena sangat sentralistik sekali, sangat pro asing, ya, sangat friendly pada pengusaha, liberalisasi sangat kuat sekali. Namun bersama pembahasan, ya sedikit banyak yang dikurangi, banyak yang dicabut. Misalnya adalah terkait sentralisasi perizinan dan kewenangan daerah. Tadinya semua ditarik ke pusat. Alhamdulillah itu berkurang, ya, dikembalikan lagi kewenangannya itu. Terkait undang-undang pendidikan, akhirnya karena desakan kita semua, akhirnya di-drop, ya. Walaupun dimasukkan norma baru dan masih ada norma yang memasukkan ketentuan pendidikan di kawasan ekonomi khusus, masih ada. Terkait kaum muslimin, masalah haji umroh, ya, kemudian masalah halal, BJP-BJH, itu luar biasa. Tapi akhirnya sudah banyak perbaikan. Namun, setelah pembahasan itu juga menurut kami dari segi substansi ini, kami melihat masih banyak mudaratnya. Pak Beni tadi sudah menyebut ya, yang paling kentara dan ramai kan adalah terkait dengan buruh ya. Itu kan sangat kentara sekali. Buruh yang tadinya mendapat pesangon 32 kali, dengan RUU ini hilang menjadi hanya 25. Itu pun juga dibagi dua, 19 dari pemberi kerja dan 6 dari JKN, ya kan? Dari asuransi jaminan ya, perhentian ketenagakerjaan. Nah itu pun preminya dibayar oleh pemerintah. Jadi dari satu pesangon saja udah kelihatan pro-nya kemana. Belum terkait dengan pasal yang lain tentang UMK sektoral yang hilang. UMK kabupaten kota tetap, namun ditambah aturan sesuai dengan pertumbuhan ekonomi daerah atau inflasi. Sehingga Dewan Pengupahannya tidak ada. Pasal-pasal ini kami keberatan. Kami minta di-drop saja, kembali ke existing. Karena kan buruh sudah tenang dengan yang existing, udah kembali aja ke existing. Kalau benang ini, RU ini membela pekerja, kembali aja ke existing. Namun akhirnya kita lihat, ya ini, banyak yang hilang. Sehingga nggak heran kalau buruh murka lah, yang ngamuk ya. Tapi saya ingin dalam kesempatan ini, saya ingin menambahkan lagi, kenapa PKS menolak dari segi substansi. Yang menurut kami paling terasakan adalah soal liberalisasi. Ini terlalu liberal ini, undang-undang ini. Sangat liberal sekali. Waktu kami diskusi dengan Kompas, Pak Mul, liberalisasi kan cuma jargon aja. Tolong dong, yang konkretnya kayak apa liberalisasi dari RUU ini. Saya sampaikan konkretnya, yang pertama adalah liberalisasi di sektor pangan pertanian. Di dalam undang-undang existing, baik itu undang-undang pangan, undang-undang perlindungan petani, undang-undang peternakan dan kesehatan hewan, serta undang-undang hortikultura. 4 undang-undang ini sangat terdampak sekali dengan RUU Cipta Kerja ini. Setiap kata, setiap pasal yang terkait dengan kedaulatan pangan, kedaulatan petani,
dihapus, diganti di dalam RUU Cipta Kerja ini. Pasal apa itu? Pasal yang berbunyi, mengutamakan produk dalam negeri, melarang impor pada saat panen, melarang masuknya produk dari luar pada saat persediaan masih ada, dilarang mengimpor kalau menimbulkan efek negatif bagi usaha tani, pasar mengutamakan produk dalam negeri dari petani. Perdagangan harus mengutamakan produk pangan dalam negeri. Setiap kalimat-kalimat ini dihapus. Karena dianggap diskriminatif terhadap pengusaha dari luar. Karenanya kami, Pak Beni juga sama, nggak percaya. Kenapa bisa gitu? Tolong dijelaskan di mana soalnya. Maka kita mendatangkan waktu itu Dubes WTO 2 kali datang melalui Zoom sudah barang tentu. Dijelaskan sedetail-detailnya sampai redaksinya bagaimana. Ini karena kita dapat desakan WTO. Kita disu, lalu ada panel, kita kalah, kita banding, kalah juga. Maka kalau kita tidak memperbaiki pasal-pasal dari peraturan pemerintah termasuk undang-undang ini yang dianggap diskriminatif bagi importir, pengusaha dari luar, maka ada kemungkinan Amerika dan New Zealand melakukan proses retaliasi, dituntut untuk ganti sekian triliun, 10 triliun kalau nggak salah angkanya. Akhirnya berubah. Kita sebagian besar anggota Panja ya menginginkan, terutama ya kami PKS dengan Demokrat kan oposisi, menginginkan tidak bisa persoalan kedaulatan petani, kedaulatan pangan ini digadaikan oleh kepentingan WTO. Meskipun kita harus sebagai masyarakat internasional, kita harus berhubungan baik. Tapi kan tidak bisa kita didikte oleh WTO. Ini soal kedaulatan, soal national interest. Kami menginginkan, oke, redaksinya adalah WTO friendly. Tapi kita ingin substansinya tetap kedaulatan pangan, membela petani. Sampai rumusan terakhir kami lihat, itu hanya WTO friendly ya. WTO friendly, semuanya impor, semuanya dianggap setara antara pasar dalam negeri dengan pasar luar negeri. Bagi kami ini keberatan kan, kami menolak. Ya. Yang kedua terkait liberalisasi ini adalah yang kami rasa juga sangat berat bagi kita adalah terkait persoalan liberalisasi industri pertahanan keamanan. Yang pertama pangan terkait hajat hidup orang banyak, petani yang subsisten. Yang kedua industri pertahanan keamanan. Sebelumnya di dalam undang-undang penanaman modal itu, industri pertahanan keamanan kan dilarang, ditutup. Yakni yang terkait, saya bacakan, saya catat, yang terkait produk senjata, mesiu, alat peledak, peralatan perang. Produk senjata, mesiu, alat peledak, peralatan perang, tertutup dari investasi asing. Di dalam undang-undang ini, RUU Omnibus Law, dibuka. Yang tertutup hanya satu, yakni industri bahan kimia. Ya. Okay. Yang lainnya terbuka. Pak Mulyanto, nanti kita simpan dulu ya. Nanti kita lanjutkan beberapa hal yang perlu Anda sampaikan ya. Kita simpan dulu ya Pak Mulyanto ya. Ya, sekarang saya mengundang Profesor Suteki. Ini saya membaca kalau yang disampaikan oleh Pak Beni Harman dan Pak Mulyanto tadi dijamin harusnya tidak kena stempel hoax gitu, karena kan apa-apa sekarang yang tidak berasal dari pemerintah katanya hoax. Gitu. Nah waktu itu kan Profesor Suteki sempat membuat perbandingan gitu, hal-hal yang dikatakan oleh Presiden sebagai hoax dan kemudian fakta yang menurut Anda sebenarnya itu bukan hoax, tapi memang fakta. Silakan Prof. Suteki. Forum Tanah Air mengucapkan terima kasih. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen video-video kami.